Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Ening Tias. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan motivasi belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas motivasi. Motivasi secara general itu merupakan sebuah dorongan dari seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi dalam segi pembelajaran juga memiliki arti, yang artinya suatu dorongan atau hasrat, kemauan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Nah, yang kedua itu akan dibahas. Yang kedua itu adalah jenis motivasi. Jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu. Misalnya untuk keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, serta keinginan diterima oleh orang lain ataupun kelompok lain. Nah, yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini timbul dari luar akibat adanya pengaruh, seperti keinginan untuk mendapat hadiah dari orang lain, pujian, ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian orang mau melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu ada sumber motivasi. Nah, sumber motivasi ini menurut teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu setiap manusia bertindak senantiasa didorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau needs yang tertentu. Pertama, pemenuhan kebutuhan dimulai dari tingkatan yang paling dasar sehingga hierarki menuju kebutuhan yang paling tinggi. Nah, Abraham Maslow juga mengemukakan jika kebutuhan lebih rendah tingkatannya telah dipenuhi, maka kebutuhan yang berada di tingkat atasnya akan muncul dan meminta untuk dipenuhi. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang menuntut pemenuhan tersebut dipandang sebagai motivator aktif, sedangkan kebutuhan di tingkat atasnya menjadi stronger need. Selanjutnya ada penerapan motivasi belajar dalam pembelajaran. Nah, ada dua peranan penting motivasi dalam belajar. Yang pertama itu motivasi sebagai daya penggerak psikis siswa yang menimbulkan kegiatan ingin belajar. Yang kedua itu memberikan gairah, semangat, dan rasa senang dalam belajar, sehingga siswa yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang cenderung berlebih untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa motivasi merupakan faktor yang banyak memberikan pengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Motivasi sendiri itu mempunyai kontribusi 11-20% terhadap prestasi dalam belajar. Nah, selanjutnya ada model-model motivasi. Nah, model motivasi ini namanya ARCS. Model motivasi ini diperkenalkan oleh Keller pada tahun 1983. Keller sendiri telah menyusun seperangkat prinsip-prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang disebut ARCS model. Nah, yang A-nya itu ARCS model ini sendiri singkatan dari Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Attention itu sendiri perhatian, relevansi, confidence kepercayaan diri, dan satisfaction itu kepuasan. Nah, kondisi motivasional tersebut sangat penting dipraktikkan untuk terus dijaga sehingga motivasional siswa terpelihara selama proses belajar dan pembelajaran berlangsung. Nah, ada attention. Attention itu apa sih? Attention itu rasa ingin tahu. Rasa ini muncul karena dirangsang melalui elemen-elemen baru, aneh, dan elemen lain dengan yang sudah ada gitu. Terdapat juga beberapa strategi untuk merangsang minat dan perhatian, yaitu gunakan metode penyampaian yang bervariasi. Jadi jangan cuma menggunakan metode ceramah doang. Jadi di kelas itu usahakan ada ceramah, ada juga praktiknya, ada juga diskusinya. Nah, yang kedua, gunakan media untuk melengkapi pembelajaran. Jangan cuma whiteboard doang, tapi kita boleh menggunakan semacam video pembelajaran itu. Yang ketiga, gunakan humor dalam penyajian pembelajaran. Jadi diusahakan untuk para guru tidak membuat kelas itu menjadi suasana yang menegangkan. Jadi sedikit diselipkan humor gitu. Tapi dalam
kondisi kelas yang kondusif juga. Nah, selanjutnya gunakan peristiwa nyata, anekdot untuk memperjelas konsep. Ini penting banget agar siswa lebih mengerti. Selanjutnya gunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa. Nah, di sini juga kita butuh keaktifan siswa. Jadi, misalkan agar siswa itu paham dan lebih perhatian terhadap apa yang kita jelaskan. Selanjutnya, relevance. Relevance sendiri hubungan yang ditunjukkan antara materi pembelajaran, kebutuhan, dan kondisi siswa. Ada 3 strategi yang dapat digunakan untuk menunjukkan relevansi dalam pembelajaran. Yang pertama, sampaikan kepada siswa apa yang akan dapat mereka lakukan setelah mempelajari materi pembelajaran. Biasanya ini dilakukan di awal kelas. Terus, jelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari. Kita selanjutnya berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan kondisi siswa atau profesi tertentu. Nah, memberikan contoh ini sangat wajib karena agar siswa lebih mudah mengertinya. Selanjutnya, confidence. Nah, menurut Keller, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman siswa. Misalnya kita menyusun materi pembelajaran agar dengan mudah difahami, diurutkan dari materi yang mudah ke yang susah. Dan demikian siswa merasa mengalami keberhasilan sejak awal proses pembelajaran. Jadi pembelajaran dia berasanya sangat nyaman. Yang kedua, susunlah kegiatan pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga siswa tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak konsep baru dengan sekaligus. Yang ketiga, meningkatkan harapan untuk berhasil. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria tes pada awal pembelajaran. Hal ini membantu siswa sendiri untuk mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menggunakan strategi yang memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan siswa sendiri. Nah, tumbuh kembangkan kepercayaan diri siswa dengan menganggap siswa telah memahami konsep ini dengan baik serta menyebut kelemahan siswa sebagai hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Jadi kita bukan membuat siswa itu merasa jatuh, tapi kita kayak menjelaskan kamu kurangnya di sini, tapi kita bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Selanjutnya, berilah umpan balik yang relevan selama proses pembelajaran agar siswa mengetahui pemahaman dan prestasi belajar mereka sejauh ini. Lanjut, ada satisfaction. Nah, satisfaction sendiri ini kepuasan yang dimaksud di sini adalah perasaan gembira. Perasaan ini dapat menjadi positif, yaitu timbul kalau orang mendapatkan penghargaan terhadap dirinya. Perasaan ini dapat meningkatkan kepada perasaan percaya diri siswa nantinya dengan membangkitkan semangat belajar, diantaranya dengan mengucapkan baik, bagus, dan seterusnya bila peserta didik menjawab atau mengajukan pertanyaan. Contohnya misalnya ada siswa yang menjawab, kita kayak memberikan ucapan-ucapan yang bagus kepadanya. Terus memuji dan memberi dorongan dengan senyuman, anggukan, dan pandangan yang simanatik atau partisipasi siswa. Selanjutnya, memberi tuntunan pada siswa agar dapat memberi jawaban yang benar. Jadi kalau misalkan siswa menjawabnya dengan benar, pasti siswa sendiri akan merasa, oh iya, aku bisa gitu. Jadi siswa sendiri akan merasa puas dengan hasil pembelajarannya. Yang keempat yaitu memberi pengarahan sederhana agar siswa memberi jawaban yang benar. Nah, satisfaction sendiri ini berpengaruh sama rasa kepercayaan diri yang tadi telah kita sebutkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aksan. Di sini saya Aksanul Farhan akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran menurut Atwi Suparman dan Gagnik. Nah, Muhammad Atwi Suparman adalah seorang guru besar di Universitas Terbuka. Nah, beliau berhasil mendapatkan gelar Robert D. Kiefer International Fellowship Award dari AECT atau Association for Educational Communication. Nah, di mana AECT ini adalah sebuah asosiasi yang mewadahi para profesional teknologi pendidikan di seluruh Indonesia yang bermarkas di Amerika Serikat dan selalu mengadakan konvensi internasional setiap tahunnya.
Nah, dan ini adalah salah satu contoh buku karangannya yang berjudul Design Instructional Modern. Nah, selanjutnya adalah Robert Myldag. Beliau lahir pada tahun 1916 di daerah North Andover, Massachusetts. Nah, beliau itu mulai mengembangkan teori condition of learning yang mengarah pada hubungan tujuan pembelajaran dan kesesuaiannya dengan desain pengajaran. Nah, selanjutnya, apakah itu prinsip pembelajaran? Nah, prinsip itu adalah asas atau kebenaran yang menjadi suatu pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Sedangkan pembelajaran adalah perangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kegiatan intern yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, jadi, dapat kita simpulkan bahwa prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir dan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Nah, di sini adalah prinsip pembelajaran menurut Atwi Suparman. Yang pertama itu new response atau response yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, perilaku siswa tidak hanya dipengaruhi oleh respons, melainkan berkaitan dengan kondisi dan lingkungan siswanya. Lalu, perilaku atau hasil belajar siswa akan berkurang jika tidak diperkuat oleh hal-hal yang menyenangkan. Nah, lalu pembelajaran yang terbatas akan menghasilkan situasi lain yang terbatas pula. Belajar menggeneralisasikan atau membedakan adalah dasar dari pembelajaran yang kompleks. Nah, lalu mental siswa dalam menghadapi pelajaran akan mempengaruhi ketekunan dan perhatian selama proses belajar. Nah, jadi menurut Atwi Suparman ini, mental siswa itu sangat mempengaruhi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, kegiatan belajar yang menggunakan umpan balik dalam menyelesaikan masalah sangat membantu siswa. Lalu kebutuhan memecahkan suatu materi yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil dapat dikurangi dengan mewujudkan suatu model pembelajaran. Nah, jadi dengan model pembelajaran yang sesuai, pembelajaran atau materi yang kompleks atau yang rumit dapat diselesaikan atau dapat menjadi kegiatan yang lebih mudah. Selanjutnya, keterampilan tingkat tinggi terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. Nah, belajar akan lebih efisien dan menyenangkan bila siswa diberikan informasi berkaitan dengan penampilan dan cara meningkatkannya. Lalu, perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi. Dengan persiapan, seorang siswa dapat mengatur kegiatan belajarnya dengan menimbulkan umpan balik menggunakan respons yang benar. Selanjutnya adalah prinsip pembelajaran menurut Gagne. Yang pertama, pembelajaran itu harus gaining attention ya, atau menarik perhatian. Lalu, informing learner of the objectives, atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum kita lakukan atau mengajar, alangkah baiknya tujuan pembelajarannya harus kita sampaikan terlebih dahulu. Lalu mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari, lalu menyampaikan materi pembelajaran, memberikan bimbingan belajar, memperoleh kinerja atau penampilan siswa, memberikan umpan balik, menilai hasil belajar, dan terakhir memperkuat retensi dan transfer belajar atau enhancing retention and transfer. Oke, terima kasih. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Pandu. Waalaikumsalam Saya dari kelompok 6 kalau nggak salah. Saya ingin bertanya, bagaimana implementasi prinsip pembelajaran menurut Atwi Suparman? Terima kasih sebelumnya. Masih Itu aja. ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, saya Siti Jumriti, saya dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, jika dalam itu tidak terdapat motivasi, itu bagaimana ya?
Oke, terima kasih. Ya mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan Fadil dulu ya. Nah, kan tadi bagaimana prinsip pembelajaran yang ditentukan oleh Atwi Suparman, bagaimana implementasinya gitu ya. Nah, kan yang pertama itu ada respon baru. Nah, jadi implikasinya atau implementasinya adalah perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari siswa. Nah, selanjutnya, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon. Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat. Jadi, siswa itu di dalam pembelajaran harus diadakan review materi gitu. Jadi, biar nggak lupa materi, misalnya materi yang minggu lalu harus diulang pas minggu depannya, bisa dengan tes atau apapun. Nah selanjutnya Atwi Suparman juga memiliki prinsip belajar itu belajar membedakan sesuatu yang kompleks berkenaan dengan pemecahan masalah itu cara yang tepat. Implikasinya yaitu perlu digunakan secara luas, bukan saja contoh yang positif tapi juga negatif. Nah, jadi dalam pembelajaran itu seorang guru yang tidak hanya harus mencontohkan hal-hal yang positif saja gitu, menganalogikan pembelajaran. Nah, bisa juga dengan hal yang negatif. Jadi bisa membuat para siswanya tahu mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Jelas bisa diterima. Terima kasih saudara Fadil. Yang mau bertanya lagi nggak? Ya silahkan. Iya. Kebutuhan dasar apa saja yang dikemukakan oleh Abraham Maslow di dalam teori kebutuhan? Terima kasih pertanyaannya, Lucia. Oke. Yang mau bertanya lagi baru. Gue mau nanya dong. Nih gue mau nanya juga. Oh ya udah Adel dulu deh. Satu. Gue mau nanya hal apa yang harus guru lakukan agar dapat memotivasi belajar? Pertanyaannya buat Topias. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Gue mau nanya, tadi kan ada prinsip pembelajaran menurut Gagne dan Atwi Suparman. Ya. Nah, itu di mana letak perbedaannya? Oke. Terima kasih Rangga. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Rangga dulu ya. Bagaimana perbedaan prinsip pembelajaran menurut Gagne dan Atwi Suparman ya? Sebenarnya Oke. prinsip pembelajarannya itu sama. Cuman kalau kita lihat dia itu bedanya dari objeknya saja, di mana Atwi Suparman itu lebih menitik beratkan kepada pendidiknya gitu. Dimana pendidik itu harus, ya kan kita lihat misalnya harus dalam belajar itu harus dimulai dari langkah-langkah kecil dan sebagainya. Nah kalau Gagne itu titik beratnya kepada gurunya. Nah kan contohnya prinsip belajar yaitu memberikan bimbingan pembelajaran, memperoleh kinerja atau penampilan siswa dan menyampaikan materi pelajaran. Nah jadi kan bisa kita lihat kan, jadi itu kalau menurut Gagne itu dimulai dari gurunya gitu. Gimana saudara Rangga? Mantap. Makasih. Oke. Nah, saya ulang jawabannya ya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Adelia. Apa saja yang harus guru lakukan untuk meningkatkan motivasi anak didik? Itu ada 4 cara. Yang pertama itu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Yang kedua itu guru mengadakan persaingan atau kompetisi yang diadakan di kelas. Yang ketiga, memberikan pujian terhadap siswa yang memiliki prestasi baik dan memberikan pengarahan kepada siswa yang memiliki prestasinya turun. Yang terakhir itu adanya pemberitahuan tentang kemajuan belajar siswa seperti peringkat kelas, saat semester akhir, dan lain-lain. Yang kedua, pertanyaannya itu dari Lutfia Sukar tentang kebutuhan dasar apa sajakah yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Jadi, kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyebutkan ada 5.
Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi. Gimana untuk Adelia Hasanah dan Lutfia Sungkar? Apakah masih ada yang dapat dipertanyakan atau masih bingung? Udah, terima kasih ya Saudari Iyas. Terpecah atau mungkin konsentrasinya hilang. Kira-kira kita sebagai guru harus ngapain sih biar supaya mereka bisa perhatian lagi gitu, biar bisa terima pelajaran yang kita sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti satu lagi ya, Arika ya. Tadi kan lupa nyebutin pertanyaannya buat siapa, jadi diulang. Saya Siti Zuhri, saya mau bertanya kepada Arika, Saudari Arika. Jadi pertanyaannya itu, gimana ya kalau peserta didik itu nggak punya motivasi buat belajar, terus kita nanganinnya kayak apa ya? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Arika? Oke, saya coba jawab. Ada motif itu kan perhatian lebih kepada si murid, biar si murid ini misalkan. Berarti sudah semua ya. Iya, terima kasih. Mungkin kita cukupkan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.